Yang kita perlu ingat juga, Allah menunjukkan kepada kita bahwa jiwa manusia itu senantiasa dikuasai dari dua keadaan. Innal insana khuliqa halu'a. Cuman ibu, ini jiwa yang bagaimana? Jiwa yang kosong dari iman. Jiwa yang tidak dapat rahmatnya Allah. Makanya kemudian kan ada pengecualian kan? Apa semua jiwa manusia kayak gitu? Enggak. Pada dasarnya, aslinya, semua manusia itu sifatnya halu'ah. Apa arti halu'ah? Arti halu'ah itu idza masyahus syarru jazu'ah wa idza massahul khairu manu'ah. Itu dia. Kalau pas dia lagi susah, ya, keluh kesah, habis-habisnya. Kalau dia lagi dapat baik, kikir, sombong, lupa, masuk di situ semua tuh. Manu'ah itu. Termasuk juga manu'ah itu nggak mau nolong orang lain, maunya nguasai sendiri. Manu'ah itu mencegah dari orang lainnya, kikir lah itu. Mau nguasai sendiri, mau nikmati sendiri, tidak mau berbagi, ya, mau nahan. Nah itu tuh sifatnya manusia. Ada yang baik enggak itu? Enggak ada yang baik. Dua-duanya enggak baik gitu kan ya. Tapi ada pengecualian. Ibu ingat bagaimana? Berarti ini nanti bisa kita bahas gini. Supaya kita enggak jadi orang yang halu'ah, apa syaratnya? Yang pertama sholat. Yang kedua bersedekahnya itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah mengatakan wallazina fi amwalihim hakum ma'lum. Saya melihat cara Allah mengkomunikasikan kepada kita ini luar biasa, Bu. Allah bilang orang-orang yang di dalam hartanya ada jumlah tertentu yang dia yakini bukan milik dia. Ada jumlah tertentu yang dia yakini itu adalah haknya orang lain. Haknya siapa? Hak orang yang minta-minta dan hak orang miskin yang tidak minta-minta. Berapa bagiankah dia? Nggak disebutkan. Nggak disebutkan 2,5%-nya. Nggak disebutkan jumlahnya. Berarti kalau gitu bagaimana? Tergantung orangnya, Bu. Kalau kita mau lihat, kita lihat contoh yang diterapkan oleh orang-orang yang terbaik. Gitu kan? Contoh orang-orang yang terbaik itu macam-macam juga. Tapi semuanya mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka sudah menetapkan bagian tertentu dari hartanya itu dia nggak merasa memiliki, gitu ya. Tapi jangan juga bilang 2,5%, karena kalau 2,5% itu apa, Bu? Itu kewajiban untuk membersihkan harta. Kalau itu kita nggak keluarkan, harta kita jadi kotor. Berarti di situ ulama mengatakan nggak masuk yang di sini, ya. Karena ya udah itu kalau kita nggak keluarkan harta kita kotor, berarti kan kita harus mengeluarkan yang 2,5% itu. Nah sekarang kita bicara ini harta kita. Jadi yang sudah dikeluarkan 2,5% ini harta kita. Nah di harta kita itu ada hak orang lain. Jadi yang 2,5% itu jangan direken harta kita. Karena 2,5% itu kalau kita nggak keluarkan, ini jadi barang kotor nih nanti harta kita, gitu kan? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, untuk membersihkan. Ya, walaupun memang yang wajib itu yang 2,5%. Tapi kita berharap kalau kita di sini dikatakan ada bagian tertentu dari hartamu, kita berharap itu harta kita yang bersih, yang sudah kita keluarkan 2,5%-nya. Gitu ya, Bu ya. Ibu, saya yakin pernah dengar ceritanya nih ya. Saya terkesan, Ustaz Jalal suka cerita. Jadi ada hadis, Bu, ada hadis orang lagi jalan mendengar suara gaib ya, yang memerintahkan kepada awan untuk berhembus ke atas kebun seseorang. Pernah dengar gak hadisnya? Belum? Perasaan sering banget saya dengar ini dari Ustaz Jalal. kita gak dengar ya. Jadi ini hadisnya sahih, Bu. Hadisnya sahih. Dia dengar gitu.
Ya, suara gaib memerintahkan awan untuk berhembus ke ladang. Memang nggak disebut namanya. Pas dia bilang itu disebut namanya, tapi dalam hadis nggak disebut siapa namanya. Dibilang fulan gitu loh. Paham ya? Dan orang ini penasaran, tentu saja kok ada suara begini, terus dia lihat kemudian awannya bergerak gitu loh. Akhirnya dia ikuti pergerakan awan tadi sampai di kebunnya, nggak dijelaskan berapa jauhnya, sampai di kebun sana, kemudian dengar perintah turun hujan, Bu. Dan dia kan dengar nama kebun si fulan itu, tahunya dia dengar ya. Kemudian dia tanya pemilik kebun tadi, siapa namanya Pak gitu loh. Dan si pemilik kebun tadi menyebutkan namanya, dan namanya persis dengan yang dia dengar dari suara gaib tadi. Paham, Bu? Luar biasa, Bu. Ini hadis. Kalau bukan hadis, hal-hal yang gaib gini kita jangan percaya loh. Ya, jangan-jangan sihir nanti. Gitu loh. Bercanda saya. Ya, sudah. Nah, karena ini hadis jadi kita percaya. Sudah, kemudian ditanya cocok. Dia berpikir, ini pasti ada apa-apa dengan orang ini. Kan gitu kan? Dia tanya, apa Pak rahasianya Bapak? Kok sampai ada, ya pastinya itu, yang gaib itu kekuatan Allah itu. Karena kan ini disebutkan dalam hadis ya. Kok sampai Allah menurunkan perintah secara khusus kepada awan bergerak, kemudian menurunkan hujan di ladangnya. Ya dia bilang, nah kalau cerita-cerita kayak gini nih Bu ya, cerita-cerita amalan yang luar biasa atau amalan yang sederhana Bu? Bisa sih luar biasa, tapi kadang-kadang bisa juga sederhana juga. Nanti saya ceritain lagi yang cerita yang sederhana lagi ya. Kalau di sini dia bilang dia sederhana aja kok. Yang saya lakukan itu cuman setiap kali panen bagi 3 Bu. 3-nya, yang sepertiganya kami konsumsi, sepertiganya lagi donasi, sepertiganya lagi investasi Bu. Investasi itu apa? Balikin lagi ke tanah berarti beli pupuk gitu kan, beli bibit, beli apa gitu loh. Nah ini pembagian harta, ini pelajaran pembagian harta itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini keimanan, ketakwaan itu enggak kita mesti dapat di masjid, enggak mesti kita dapat di majelis taklim. Ya, itu kita dapat bisa di pasar, bisa di ladang, pelajaran-pelajaran yang begitu. Yang mendukung lagi ya bahwa keimanan ini kita bisa dapat di pasar itu. Ada lagi nih, ini hadis lagi nih. Saya ceritakan lagi cerita, saya lanjut cerita satu lagi aja ya. Ada cerita orang kemudian ditanyakan sama malaikat di akhirat. Ditanya, kamu punya kebaikan apa? Dia bilang, nggak ada, saya nggak punya kebaikan. Coba ingat lagi. Apa kebaikan yang sudah kamu lakukan? Nggak ingat juga Bu. Terus ditanya lagi, ya mungkin ada satu sih, dia bilang, kebaikan saya. Kebaikannya apa? Saya itu punya uang, pedagang, tapi saya perintahkan sama pegawai saya gitu loh. Kalau orang-orang yang minjem, yang modal segala macam gitu, kalau dia lapang minta bayar, dikembalikan, minjemin. Tapi kalau orangnya sulit, saya kasih tenggang waktu, gitu aja. Saya kasih tenggang waktu, kalau nggak bisa juga saya bebaskan. Itu kebaikan dia satu Bu. Saya mau sampaikan sederhana tadi. Jadi kebaikan kita tuh sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk, yang besar-besar gitu loh. Ya, itu kebaikan satu dia, dan dia selamat di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kaitannya dengan kita di sini, jiwa kita ini nggak tentram, nggak apa. Coba kita lihat ya, mana yang bisa kita seriusi, yang bisa kita lakukan. Kalau pintunya kita di harta, kita seriusin. Nah, kita seriusi betul. Nanti kalau pintunya kita di mana? Di yang lain misalnya ya, bukan di harta, ya kita serius sih kebaikan itu. Tapi saya rasa ya, untuk ukuran minimal di harta, seharusnya juga kita serius. Jadi ukuran di harta ini apa ini? Hakum maklum. Kalau petani tadi, dia serius. Di hartanya itu dibagi 3. Kalau kita masih belum bisa 30% kan berarti itu. 30% kita belum bisa, tidak harus 30%. Nah, kita mau berapa persen? Saya sampaikan ini, kita nggak bicara zakat Bu ya, nggak bicara 2,5% ya, kita bicara yang lain. Ya, tentu saja yang 2,5% itu sudah syarat keimanan kita. Tapi kita melihat di sini
tentang donasi, tentang infak kita, tentu saja bagi yang sudah selesai di bab 2,5%-nya. Nah, jangan sampai nanti di 2,5% itu pun kita masih salah ngitung. Kita masih belum jujur, jangan sampai. Oke lah, kalau memang kita masih belum bisa lebih dari itu, yang 2,5% ini harus betul-betul luar biasa dulu. Karena ternyata potensi zakat di Indonesia ini masih jauh dari yang seharusnya gitu loh. Ya, sebenarnya kalau zakat itu semuanya bayar zakat saja, kekuatan umat Islam tuh luar biasa. Ya, tapi masih banyak. Oke, gak apa-apa ya, kita seriusi di 2,5% dulu, pelan-pelan kemudian berusaha kita tingkatkan. Nambah 1%, nambah 2% misalnya. Ya, itu kita pastikan bukan jadi harta kita. Itu harta orang lain. Supaya apa, Bu? Supaya jiwanya nggak jadi haluah. Karena kalau kita nggak kayak gitu, jiwa kita nggak akan pernah lepas dari haluah. Nggak enak kan? Jadi orang haluah nggak enak kan? Nggak enak, nggak ada senengnya dia. Pas susah dia susah, pas seneng dia juga susah. Jadi ternyata syarat supaya jiwa tenang, yang pertama sholat, yang kedua dia pastikan ada bagian yang tertentu dari hartanya bukan jadi miliknya, tapi hak orang lain. Dikeluarkan dulu, Bu. Keluarkan dulu. Karena kita kalau nggak segera dikeluarkan, nanti kita ngerasa itu masih uang kita, masih merasa milik kita. Yang belum bisa 2,5%-nya belum bisa, ya belajar di bawah dari 2,5%. Karena perintah berinfak itu kan dalam agama dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Yang sempit dengan kehidupannya, yang lapang dengan kelapangannya.